Loh, dek. Dari tadi tak dengerin kamu puter radio, puter sana, puter sini. Apa sih yang kamu cari sih sebetulnya? Ini loh, aku lagi cari program radio yang isinya itu bisa memberikan wawasan baru, bisa membuka informasi buat kita-kita yang disabilitas. Misalkan menghadirkan narasumber-narasumber gitu loh yang expert di bidangnya. Kira-kira ada nggak sih program radio yang seperti itu? Oh, yang seperti itu kamu cari. Ada di DCC Radio. Nama acaranya Imunitas. Nah, itu. Imunitas? Iya. Maksudnya program kesehatan gitu? Kok imunitas sih namanya? Imunitas itu inspirasi untuk disabilitas. Nah, di situ kamu ada yang kamu cari tuh. Kamu bisa ngobrol sama narasumber, bisa tanya sana, tanya sini. Narasumber apapun itu, pokoknya bisa membuka wawasan buat disabilitas. Oh gitu, wah. Iya. Ini nih program yang kita cari. Gimana? Di DCC Radio, suara inspirasi tanpa batas. Hanya ada di hari Sabtu. Terus jam berapa aja? Jam 10 sampai jam 12. Ingat, hanya ada di DCC Radio, suara inspirasi tanpa batas. Acaranya Imunitas, inspirasi untuk disabilitas. Wah, mantap tuh. Let's go to DCC Radio. Hai, selamat pagi sahabat DCC Radio. Nah, kembali lagi di acara Pogdis, Pojok Diskusi Disabilitas. Nah, di episode hari Jumat ini, kita akan membawakan satu tema nih yang cukup menarik nih, yaitu tentang fasilitas yang akses untuk disabilitas. Nah, mungkin memang dalam kehidupan kita sehari-hari itu sebagai disabilitas terutama kita itu memerlukan fasilitas baik itu untuk mobilitas ataupun untuk aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, bagaimana sih fasilitas-fasilitas yang akses untuk disabilitas? Kita akan bahas nanti bersama dengan teman-teman yang hebat di sini pastinya dengan teman-teman di sisi pengaduan dan juga ada bintang tamu yang luar biasa juga. Nah, tapi sebelum kita masuk nih ke pembicaraan mungkin kita dengarkan dulu satu buah lagu. Silakan, operator. Biarlah terjadi apapun yang terjadi. Aku yang tak bisa melepaskan kamu yang miliki hatiku. Kita berdua untuk mengatakan selamanya kita akan bersama melewati segalanya yang dapat pisahkan kita berdua.
selamanya kita akan bersama. Takkan ada keraguan kini dan nanti, percayalah. Aku yang tak bisa melepaskan kamu, yang menggenggam hatiku. Walau mungkin terlalu cepat bagi kita berdua untuk mengatakan selamanya kita akan bersama, melewati segalanya yang dapat pisahkan kita berdua. Selamanya kita akan bersama, takkan ada keraguan kini dan nanti, hanya dirimu satu-satunya tercipta untukku. Selamanya kita akan bersama, takkan ada keraguan kini dan nanti, percayalah. Takkan ada keraguan kini dan nanti, takkan ada keraguan ketika memilih. Percayalah, Ayo, dengarkan radio. Penting sebagai sarana pembelajaran, sekaligus untuk mendapatkan informasi yang anti hoax. Ayo dengar radio. Satu suara berjuta telinga. Oke, hai semuanya sahabat di sisi radio, masih bersama kami ya di pojok diskusi disabilitas. Nah, melanjutkan ya tadi pembicaraan kita yang bukan terpotong sih, tapi memang di-break oleh lagu. Kali ini di episode kali ini kita kedatangan teman-teman yang luar biasa nih. Salah satunya ada Mas Teguh yang sudah jauh-jauh dari Klaten naik sepeda dan bergabung bersama kita di sini. Halo Mas Teguh, selamat pagi. Ya, pagi. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat Agak ya. flu. Oh, agak flu. Memang lagi musim ya kayaknya kalau agak flu. Ya, selain itu juga sahabat di sisi radio, ada nih teman kita jauh-jauh juga dari Makassar datang ke sini naik perahu dayung. Halo Mas Alvan. Halo Mas Bro, Adrian. Rian. Ya, gimana kabarnya Mas Alvan? Ya, begitu baik Bro. Baik ya, pasti dong. Dan Ya, pasti. juga ada nih sahabat kita juga yang datangnya jauh-jauh dari Malang. Silakan Pak Stefanus Budi. Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya nih Pak Budi? Baik, sehat walafiat. Ya, Pastinya sehat dong. Nah, mengenai tema kita kali ini yaitu adalah fasilitas ya, disabilitas. Apa sih kira-kira nih fasilitas-fasilitas yang memang mendukung gitu untuk kegiatan-kegiatan disabilitas? Kan teman-teman semuanya ini kan disabilitas kan ya. Siapa dulu nih? Oke, silakan. Bang Alvan deh.
Ya kalau saya sih untuk sekarang ini cuma smartphone aja bro, Smartphone. sama tongkat itu ya. Oh, untuk aktivitas sehari-hari ya itu, Kak? Ya benar-benar smartphone HP doang. Kalau boleh tahu emang sehari-harinya ngapain? Nah itu dia monitorin di sisi radio. Oh iya, kan ada ininya ya, ada orang dalam ya. Ada orang dalam ya. Kalau untuk Mas Teguh sendiri gimana Mas? Ya untuk keseharian ya belum ada kegiatan yang wajib ya, cuman mainan TikTok aja gitu sih. Mainan TikTok. Kalau sejauh ini untuk fasilitas-fasilitasnya gimana? Apa aja sih fasilitas yang mendukung untuk kegiatan Mas Teguh sehari-hari? Kalau transportasi yang terjangkau itu untuk di sini belum ada, nggak seperti di Jogja gitu. Kan ada Trans Jogja. Kalau mau pergi tuh kalau keluar ya harus, kalau nggak diantar ya harus gojek gitu sih, dengan biaya yang agak mahal. Lumayan ya untuk harganya sendiri. Kira-kira, waduh, itu bikin kantong kempes nggak sih Mas? Iya kurang lebih, apalagi yang belum punya pemasukan. Iya sih benar. Lalu untuk Pak Budi gimana Pak? Ya, kegiatan seperti biasa. Harian saya aktivitasnya ya dari depan ke belakang, balik lagi belakang ke depan gitu aja. Paling kalau jenuh ya main musik, apa masak apa di dapur gitu aja. Kalau ada pasien ya dipijit, kalau nggak ada ya istirahat. Kalau nggak ada istirahat, mantap. Tapi menurut teman-teman semua nih, ini menurut teman-teman semua ya, eh, untuk apa sih fasilitas-fasilitas itu tuh ada? Atau mungkin lebih tepatnya kenapa sih kok kita sebagai Untuk menunjang disabilitas mobilitas. untuk menunjang mobilitas ya? Kalau dari Bang Afan, Ya sama dengan ini yang tadi dibilang Pak Teguh, nggak salah, mendukung mobilitas gitu, mobilitas ya. mempermudah aktivitas ya. Terus kalau berbicara nih tentang alat bantu, kita kan pasti ngomongnya kalau kita ngomongin fasilitas itu kan bukan hanya sekedar alat bantu ya, teman-teman. Pastinya itu berhubungan juga dengan katakanlah keinklusian lingkungan di sekitar kita. Itu kan merupakan fasilitas juga kan, mungkin seperti adanya guiding block ataupun itu lantai yang miring untuk mungkin teman-teman yang daksa. Itu gimana kalau di daerah teman-teman semuanya? Di sini belum ada sih tempat saya. Kecuali kalau di trotoar di jalan raya tuh ya sudah sebagian ada guiding block. Kalau di mall-mall gitu belum ada ya Mas? Kalau dulu belum ada ya, tapi sekarang belum tahu karena nggak pernah ke mall. Atau mungkin di fasilitas-fasilitas tempat-tempat publik, kayak misal taman kota atau mungkin di pasar, terminal, stasiun. Iya belum ada itu kalau di stasiun. Belum ada ya. Nah, iya. Ini catatan juga nih ternyata ya buat pemerintah ya. Kalau dari tempatnya Bang Afan gimana nih yang jauh-jauh datang pakai perahu dayung? Ya kalau di Makassar sendiri sih baru ada beberapa, bro. Itu bukan guiding block yang untuk yang daksa yang jalan miring itu. Oh, yang jalan miring ya. Ya, gitu. Berarti untuk fasilitas disabilitas tunanetra belum ada? Iya belum semua sih. Saya belum. Kalau sekarang ya mudah-mudahan sudah ada gitu. Oh, kalau di tempat-tempat publik pun juga belum tahu ya? Iya benar. Seperti itu. Oke, kalau dari Malang gimana nih Pak Budi? Halo Pak Budi, kalau dari Malang gimana nih? Bentar, ini masih makan.
Aduh, ini fasilitas juga nih ternyata ya. Iya. Ya, kalau bicara soal fasilitas ya untuk mobilitas disabilitas ya, tentunya sebagai seorang tunanetra untuk fasilitas mobilitas yang paling utama adalah tongkat, itu yang paling utama. Juga untuk kita harus paham akan konsep berjalan dengan tongkat, ya kan? Mengenal lingkungan itu kan juga bagian fasilitas juga. Terus untuk komunikasi, ya, smartphone boleh, pakai HP pinter lah pokoknya, karena memang sangat mendukung ya canggih teknologi untuk mobilitas teman-teman tunanetra. Begitu kalau dari Malang. Kalau dari pengalamannya Pak Budi sendiri, mungkin selama jalan-jalan di Malang, nyari-nyari cemilan atau nyari makanan, ada nggak sih fasilitas-fasilitas publik yang memang dia tuh sudah support gitu untuk disabilitas? Kalau di Malang sih ada beberapa tempat ya sarana prasarana umum yang sudah aksesibel dengan disabilitas, baik netra maupun teman-teman tunanetra. Contohnya di alun-alun itu udah ada ya fasilitasnya, seperti apa namanya itu, apa untuk teman-teman netra itu loh, apa namanya itu Yang ada. dipegang itu ya? Bukan yang di bawah, yang untuk jalan itu ada. Guiding block. Guiding block ya, guiding block itu ada. Oh, guiding block. Terus untuk teman-teman disabilitas kursi roda juga udah tersedia. Ya di terminal itu ada, terminal besar di Malang sini udah aksesibel untuk disabilitas netra Berarti maupun emang, daksa. memang intinya berarti memang sudah sangat diperhatikan ya oleh pemerintah ya Malang sendiri. Kira-kira begitu. Oke, lalu kalau misal kita berbicara nih soal fasilitas yang memang aksesibel ya untuk disabilitas. Pastinya selama ini kan kita sebagai disabilitas itu kan mengalami kesulitan ya. Teman-teman semua kan juga pasti mengalami kesulitan. Ada nggak sih kesulitan apa yang mungkin nggak bisa itu, kesulitan itu tuh nggak bisa diakali, atau mungkin ya harus ada fasilitas lah penunjang mungkin dari pemerintah gitu. Ada, Apa itu Mas? yaitu untuk kita berpergian ke luar apa ya, kecamatan, misalkan ke tempat teman atau gimana. Kalau di Jogja tuh ya fasilitasnya yang terjangkau ya kayak Trans Jogja, sebenarnya seperti itu sih. Selain Gojek ya. Untuk fasilitas fisik ya berarti ya dalam hal ini ya Mas ya. Kalau dari Makassar mungkin Bang Alvan? Ya hampir sama gitu juga. Fasilitas Masih kurangnya penderaya akses gitu. Orang-orang yang memang fokus ke orang-orang kaum disabilitas begitu. Bro. Kalau Malang gimana Pak? Kalau di Malang ya secara umum sih sama saja ya, dimana meskipun sudah ada fasilitas tapi memang tidak bisa mendukung semuanya, mungkin karena keterbatasan juga lokasi ya, keadaan, kan banyak hal yang terkadang mungkin tempatnya fasilitas umum udah fresh, jadi mau dikasih lagi untuk sarana disabilitas tidak memungkinkan. Nah itu kan juga bagian hal yang kurang, tapi mau bagaimana lagi, secara otomatis ya tetap kita membutuhkan fasilitas pendamping. Artinya seperti itu. Jadi pasti ada kelebihan juga ada hal yang kurang, karena memang secara umum kayaknya belum bisa ya untuk memfasilitasi teman-teman disabilitas itu secara penuh. Karena kalau kita benar-benar menerapkannya untuk
melayani seluruh kebutuhan teman-teman disabilitas, terutama dalam mobilitas. Bukan hal yang mudah. Ya. Jadi misal gini aja kayak anjungan tunai mandiri. Ada beberapa tempat yang bisa pakai braille, tapi tidak semuanya. Hanya beberapa titik aja. Itu pun tidak semua bank. Ya, itu juga bagian dari mereka berusaha sih untuk memfasilitasi teman-teman disabilitas, tapi dalam keterbatasan juga. Sama saja dengan teman-teman yang lain saya kira. Begitu. Ya, emang menarik ya. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin soal fasilitas yang aksesibilitas itu, kita kan nggak hanya berbicara tentang lingkungan fisik aja, tapi juga ada transportasi dan juga teknologi. Nah, seperti apa nanti lanjutan pembicaraan kita? Kita break dulu setelah lagu yang satu. Telah ku temukan yang aku impikan, kamu yang sempurna. Oh, segala kekurangan, semua kelemahan, kau jadikan cinta. Tanpamu aku tak bisa berjalan, mencari cinta sejati tak ku temukan. Darimu aku bisa merasakan kesungguhan hati, cinta yang sejati. Kamu dikirim Tuhan untuk melengkapiku, untuk jaga hatiku. Kamu hasrat terindah untuk cintaku, takkan cemas ku percaya kamu, karena kau jaga tulus cintamu. Ternyata kamu yang ku tunggu. Segala kekurangan, semua kelemahan, kau jadikan cinta. Tanpamu aku tak bisa berjalan, mencari cinta sejati tak ku temukan. Darimu aku bisa merasakan kesungguhan hati, cinta yang sejati. Kamu dikirim Tuhan untuk melengkapiku, untuk jaga hati.
Hai, sahabat di sisi radio masih bersama kami Pojok Diskusi Disabilitas. Nah, sebelum break kita sempat membahas ya dihadapi oleh teman-teman ini apa aja sih? Karena kalau kita berbicara soal fasilitas dan aksesibilitas, pastinya itu bukan hanya dalam lingkungan fisik aja kan, tapi juga ada di bidang transportasi dan juga ada melanjutkan pembicaraan kita. Kali ini kita bahas kira-kira apa ya teman-teman disabilitas ini melakukan sebuah Gimana Mas? Oh masih on ya? Pengalaman juga dan Oke, terima kasih Bang Adrian. Oke, aku mau nyapa dulu teman-teman yang udah ada di sisi radio, dimanapun teman-teman sahabat berada. Ada mungkin dari Jakarta yang sering dengerin ini kakak Riki, kakak aku. Halo kak, mungkin udah selesai kerja ya. Jika teman-teman semuanya yang sudah join in di sisi radio. Oke, hari ini kita mau bahas tentang aksesibilitas fasilitas disabilitas yang tentunya ramah dan enak kita pakai begitu ya. Ini saya mau nanya dulu sama teman-teman yang ada di sini. Kira-kira teman-teman mengalami kesulitan untuk bermobilitas gitu? Coba silakan dari Kakak Ros. Halo, ya selamat pagi teman-teman sahabat disabilitas di sini. Salam kenal, saya Ros dari Malang ya. Kalau saya sih disabilitas daksa ya, pastinya untuk akses itu di tempat saya nggak ada kesulitan sih, cuman Ya, karena ada papa, ada mama, gitu ya, ada adik, jadi merasa nggak kesulitan. Tapi kalau kita ke tempat umum, seringkali tempat-tempat itu tidak akses untuk apa namanya, untuk kita para disabilitas. oke. Tapi tetap harus ada pendampingan ya Kakak Ros ya. Iya, karena memang saya kan pengguna kursi roda ya, jadi harus ada yang dampingin. Saya pernah mencoba untuk sendirian, ternyata tidak bisa ya, malah kecelakaan. Kenapa tuh? Ya, Kecelakaannya seperti apa? waktu itu mungkin karena saya nggak sabaran ya, kalau misalnya jalan menurun atau jalannya naik, itu kan kalau pas naik sendirian bisa terjerembab kan. Kita nggak bisa kendalikan kursi roda kita karena memang remnya cuma di tangan doang gitu. Apalagi kalau jalannya naik itu kan biasanya suka nggak terkendali kalau sudah ada di atas. Iya, Misalnya kalau lorot ke bawah. jalannya rata nggak Kak Ros kalau di daerah Kak Ros? Kalau di daerahku ini sih lumayan ya. Tapi kalau untuk pas sendiri gitu cari yang rata-rata aja gitu ya. Kalau pas nggak memungkinkan ya cari pertolongan orang-orang terdekat yang ada di tempat itu gitu. Oke, baik. Siap. Ya nih tadi aku udah mendengar ada Vivi. Silakan Vivi, kalau di kamu Selamat siang. siang saya gimana ceritanya? Iya, ini Kalau di cuma kamu bisa apa? hadir. Ini cuma bisa hadir bentar karena nanti bentar lagi mau ke dokter periksa darah. Oke, siap. Silakan coba bagi sedikit pengalaman kamu. Nah, kalau pengalaman, jujur sih sayangnya sebenarnya kita membutuhkan sebagai disabilitas netra, kita membutuhkan guiding block di daerah kita ya, kayak bentuknya mungkin kayak semacam rel kereta gitu buat menunjuk jalan. Ya meskipun sebenarnya kita diberi kemampuan untuk mengingat jalan ya. Ya. Tapi setidaknya sih yang kita perlukan guiding block itu aja sih. Kalau yang lainnya sih tongkat tuh udah cukup sih buat jalan tuh. Tapi rata-rata di sekitar kamu jalannya apakah rata, aspal, atau masih ada berbatu-batu? Kalau di lingkungan rumah saya jalannya rata. Nah ya hanya karena faktor
lingkungan keluarga yang nggak ngizinin kita keluar ya. Sebenarnya mungkin orang lain yang jalan pakai sepeda motor yang melihat kita menggunakan tongkat, mungkin mereka udah bisa kelihatan dari jauh sehingga kita nggak akan mungkin bisa kecelakaan ya. Pas dengar suara dari jauh kita pasti refleks minggir kan, entah ke kiri atau ke kanan. Iya, aslinya sih ya karena cuma faktor keluarga yang nggak ngizinkan gitu aja sih. Pernah pengalaman nabrak tiang gitu sih? Atau jebur got? Pernah di sekolah. Jatuh ke kali. Dalam. Kalinya kering, cuma banyak lumpur kayak banyak lumpurnya. Posisi musim panas kan. Untungnya kenapa-napa iya. Cuma bisa bangun. Gak kapok dong jalan sendiri? Enggak, udah makanan sehari-hari. Gitu ya, siap. Nggak pernah ngalamin hal-hal buruk misalnya digodain, digangguin, dilecehkan gitu? Apa? Nggak pernah ngalamin hal-hal buruk, digodain, diceng-cengin, terus kayak apa bahasa sekarang, dibully, dilecehkan begitu? Tapi punya pengalaman gitu, apa tidak? Enggak. Sejauh ini nggak pernah sih. Kalau aslinya, kalau online mah sering. Soalnya kan perempuan itu kan jadi ada double diskriminasi. Pertama kita perempuan, itu sudah ada stigma perempuan itu begini, tambah lagi kita disabilitas jadi double diskriminasi. Oke, Vivi. Nah, betul. Iya, tapi terima kasih. Semangat ya untuk obatnya. Tapi masih lama kan keluar dari link kita? Masih lama dong. Mungkin sebentar lagi, paling 10-15 menit lagi. Oh ya, tapi bisa lah ya. Ini ada Mas Teguh, Vivi. Mas Teguh ini aku lupa di Jawa Tengah, ini dia juga hampir mirip kayak kamu, tidak boleh keluar. Dia minta. Oh iya. Iya. Silakan Mas Teguh bisa kenal sama Vivi. Halo Mas Teguh. Halo Mbak Vivi. Halo Mas Teguh. Nah, ini bisa nanti sharing bareng-bareng bagaimana pengalamannya. Mas Teguh, saya mau nanya, gimana pengalaman Mas Teguh dengan disabilitas udara? Pengalaman kalau yang di daerah ini dari segi fasilitas fisik untuk bermobilitas ini karena di Klaten belum ada, nggak seperti di Jogja. Nah, itu nggak seperti itu. Jadi kalau misalkan ke rumah teman, misalkan itu harus ya kalau nggak naik gojek ya diantar. Iya, izin Mas Teguh tuh di mana ya? Aku lupa lah. Klaten, Jawa Tengah. Klaten, oke. Jadi masalah Mas Teguh, apakah bisa mobilisasi sendiri gitu, mobil nggak kemana-mana gitu? Bermobilitas secara mandiri gitu maksudnya? Iya. Apakah pernah? Ya, bisa diceritain, sharing ke kita? Mana? Bisa Mas Teguh sharing ke kita cerita? Iya. Ya saya bermobilitas pertama kali secara mandiri itu ke Jogja, main ke kos temen gitu. Naik KRL gitu kan. Ya, awalnya saya pas waktu awal pertama kali saya nyoba sama teman, waktu saya masih ingat persis tahun 2023 itu masih agak ya, dilarang gitu. Tapi saya ngotot dan beranikan diri untuk paksa. Oke. Tapi di jalanan nggak apa-apa ya, semuanya akses ya, semuanya ramah ya. Iya. Ya mantap. Memang ya teman-teman, pengalaman saya juga ketika saya turun dari busway, jadi busway sudah di Jakarta itu sudah terintegrasi dengan kereta. Jadi begitu saya turun dari busway Jatinegara, langsung satgasnya gandeng saya, langsung saya dikasih ke satpam atau orang yang jaga, security jaga untuk rel kereta. Jadi di kereta itu saya langsung dinaikin ke kereta sama satpam dari kereta api. Jadi itu kayak penyerahan apa gitu, saya pikir udah ya Pak, tolong titip gitu, baik juga. Jadi dari satgasnya busway kasih ke satpamnya atau apanya gitu ya, penjaga di situ yang punya kereta. Aduh, baik banget gitu, saya senang gitu. Jadi menurut saya sih akses itu bukan hanya bicara tentang guiding block atau bidang miring atau pegangan untuk yang roda, tapi ketika orang di sekitar kita peduli, betul, itu bagian dari akses juga.
Ya di kantor saya juga kan tidak ada bidang miring ya, yang adanya otaknya pada miring semua. Nggak ada canda. Di sini nggak ada guiding block, nggak ada. Jadi kalau saya jalan ya, ya gitu deh, nyasar kemana? Ibu mau kemana? Oh, keluar. Halo. Kan ada pagi. Hai pagi Michael. Oke, kita lagi bicara tentang aksesibilitas nih ya Mike ya. Oke, sahabat di sisi, kita rehat sebentar, nanti kita sambung lagi dengan cita-cita dari teman kita di daerah-daerah yang lain. Oke, stay tune di radio di sisi inspirasi tanpa batas. Aku terlahir di dunia ini dengan segala kelemahanku. Tuhan mengajarkanku rasa bersyukur atas semua ini. Aku terlahir di dunia ini dengan segala kekuranganku. Tuhan mengajarkanku rasa bersyukur atas semua ini. Aku bagaikan karang di lautan, sendiri diterpa ombak. Aku bagaikan kapal yang hampir karam, sendiri melawan badai. Setiap manusia berharap dirinya terlahir sempurna, tanpa ada kekurangan di dalam dirinya. Aku bersyukur Tuhan, tak pernah Kau tinggalkanku di saat diriku lemah, di saat diriku rapuh. Tak pernah Kau tinggalkanku. Ibu, sekarang aku sudah bersama orang-orang baik. Ibu tidak usah khawatir. Tapi aku selalu menunggu ibu di tempat biasa aku menunggu. Aku bagaikan karang yang hampir di lautan, sendiri melawan badai. Setiap manusia berharap dirinya terlahir
sahabat di sisi radio, kali ini kita tidak hanya diskusi dengan teman-teman yang ada di sini ya. Kami buka call center untuk teman-teman pendengar ikut terlibat di dalam diskusi. Silakan hubungi kami ya di nomor 0857 5613 58 80. Saya ulang. Iya, diulang lagi Karo. 0857 5613 58 80. Silakan, kami tunggu. Kak Elvina atau dilanjutkan bisa sama teman-teman. Silakan. Oke, sahabat di sini semua, sambil kita menunggu telepon atau diskusi teman-teman yang mau turun rembuk, kita lagi diskusi dengan teman-teman yang ada siang hari ini, dan memang kita masih nunggu dengan satu teman kita yang dari Malang juga yang tadinya janji mau datang sini, tapi kita tetap tunggu ya. Di sini ada teman-teman kita yang hebat-hebat, yang keren-keren. Tadi ada Bro Michael. Hey Bro Michael. Halo Mike. Oke, mungkin. Oke, gimana nih Abang Mike? Kalau di tempat Bang Mike di Kalimantan Utara, situasi aksesibilitasnya seperti apa nih Bang Mike? Boleh sharing di sini? Wah, pertanyaan sungguh menarik. Ya, sebagaimana yang terjadi di tempat kami ini, mobilitas untuk disabilitas itu kurang, seperti itu kan. Kurangnya dalam hal apa nih Bang? Misalnya apakah jalannya batu-batu atau orang yang nggak peduli? Gimana tuh Bang? Ya, kurangnya tentang jalanan untuk disabilitas itu agak susah, apalagi yang tunanetra. Ya. Belum akses. Oh, dan orang-orang juga nggak peduli ya Bang sama kita. Itu pertanyaan yang sungguh menarik. Teman-teman di sini tuh terutama ya orang-orang di sini tuh sangat peduli terhadap disabilitas. Oh, sebagai contoh seperti apa tuh? Ya, ketika saya jalan langsung ditemani gitu. Oh, hebat ya. Terus coba ceritain gimana Bang? Mereka menawarkan diri atau langsung menggantikan? Menawarkan diri dan langsung bawa kita, ya gitu. Mantap ya, begitu ya sahabat ya. Jadi yang namanya aksesibilitas itu perlu diingat bahwa bukan hanya soal tersedianya akses layanan berupa benda, barang atau apa, tapi kepedulian sekitar kita itu bagian juga daripada aksesibilitas kita, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk Bang Mike di daerah Kalimantan Utara tidak ada masalah untuk aksesibilitas ya Bang ya? Benar sekali. Kalau teman-teman disabilitas lain, apakah ada kendala gitu Bang? Kayak tunarungu, daksa, atau double ganda? Gimana? Nggak ada masalah. Enak banget ya, ngiri deh. Iya. Oh, Abang mau pernah ngalamin ada yang misalnya nyasarin Abang ketika digandeng? Gimana? Ada di pengalaman? Nggak pernah. Masa? Apa Abang ada putus apa kebentur tembok, pohon, yang listrik salah gandengnya gitu Bang? Nggak pernah. Nggak. Buset. Keren banget ya. Oke, kasih tepuk tangan dulu nih, keren banget Kalimantan Utara ya. Ya. Oke, untuk saya mau nanya dulu sama teman kita lagi, Mas Teguh. Jadi Mas Teguh masih hadir ya? Ya. Oke, jadi Mas Teguh, kalau Mas Teguh jalan-jalan itu, kira-kira sendiri atau bareng-bareng teman-teman? Jalan-jalan ya kadang bareng, kadang sendiri. Oh, tapi gimana? Aman? Jalan sendiri itu ada yang akses teman sekitar yang nolong atau menyapa begitu? Ya kadang ada, kadang enggak. Tapi karena sudah hafal dengan lingkungan jadi aman. Oh, nyebur pernah nggak Mas? Gimana? Yang klasik. Nyebur pernah nggak? Kayaknya turan itu kalau nggak nyebur nggak sah deh. Kayak harus diburin dulu sah. Iya. Kalau nyebur enggak, cuman berada. Oh berarti, oh gitu. Berarti belum sah Mas. Harus dijemur dulu baru sah. Iya. Oke. Aku mau nanya, Vivi masih ada?
Ada. Oke, sekarang kalau menurut Vivi, tanggapan Vivi untuk kedepannya gimana harapannya untuk tetap para disabilitas? Aku harap sih untuk para orang tua di luar sana memberikan kesempatan kepada disabilitas untuk menjelajahi lingkungan, karena pada akhirnya meskipun nggak mungkin mereka akan meninggalkan kita sebagai disabilitas, cuma biar setidaknya kita ada bekal untuk bisa mandiri, meskipun dia melalui mengurus diri sendiri atau melakukan kegiatan di luar rumah. Kan kita nggak mungkin ya di rumah terus ya. Setidaknya biar nggak kaget sama lingkungan yang kejam dan keras itu. Tapi kan dari pihak Vivi sudah meyakinkan diri untuk bisa sendiri di jalanan yang kejam itu seperti Vivi bilang. Di pihak saya sendiri sudah yakin banget, nggak pernah dikasih ini. Kayaknya sih aku pengen ikut jalannya sih Mas Teguh sih. Mau maksa entah bagaimana caranya, tapi dengan cara sekarang lagi cari kerjaan di luar, setidaknya nanti kalau misalnya diterima, kenal sama orang-orang sekitar, setidaknya nanti nggak perlu banyak argumen ke orang-orang. Tapi memang Vivi memang sudah oke ya itunya ya, OM-nya ya, orientasi mobilitas sudah oke ya? Ya, udah oke. Oke, nggak masalah lagi dengan maksudnya naik bis, belum pernah ya? Oh, belum pernah. Cuma pas dengar pengalaman teman-teman sama orang-orang yang saya kenal dari orang luar sih, ya mereka nggak ada masalah dengan, maksudnya mereka orang-orang awas itu pada ramah semua ke mereka. Jadi ya aku rasa di sini juga sama sih, aku percaya. Atau coba kita dari mungkin jalan sama kakak dulu naik bis, kakak ajak naik bis, naik kereta, naik pesawat, mungkin coba diajak. Nggak pernah sih mereka naik gitu, paling pesen Gojek, pesen Grab, atau diantar sama orang tua ke tempat tujuan atau sama pacarnya ke tempat tujuan. Itu sih. Coba minta ditantang bisa, berani nggak? Apa tuh? Aku mau naik bis dong kak, papa, gitu. Ngerasain tapi temenin, boleh kan? Nah, paling ditemeninnya kita cuma digandeng sampai bis, naik terus turun, digandeng lagi, udah. Jadi kita secara tunanetra nggak dapat pengalaman apa, cuma ikut mereka jalan gitu kan. Jadi kayak pengennya tuh ngerasain penuh gitu loh kak. Ya, lingkungannya seperti apa, terus seperti saya kan. Oh iya, seperti Mas Teguh ya. Mana-mana naik kereta. Iya. Nanti Mas Teguh bisa sharing-sharing sama Vivi. Terus kalau dari pihak Mas Teguh sendiri, jelaskan ke orang tua, tadi kan Mas Teguh cerita bahwa orang pernah dilarang mandiri sendiri kemana-mana. Saya ngotot Bu waktu itu Bu, cuma modal ngotot. Berantem dong berarti. Ya bisa dikatakan seperti itulah. Kan ada teman saya yang ngajari gitu ceritanya, nggak mungkin saya pertama kali sendiri. Oh, jadi temannya bantu Mas Teguh bilang ke orang tua. Ya, itu sama-sama teman netra ya Bu, bukan teman awas Mas. Iya dong, cewek cowok tuh Mas. Ya pun. Cowok aja. Cowok cewek. Nah itu mungkin cari teman yang bisa menjelaskan. Belum ada sih. Rata-rata teman yang dari Indonesia ini rata-rata mereka orang rumah. Kalau yang dari luar negeri yang saya kenal, ya memang diajari argumennya, cuma kan bahasanya beda ya, meskipun tahu artinya, cuma pas mau coba niru argumennya itu susah karena dia tipe orangnya kalau dilarang makin keras, jadi kayak kasar gitu. Sedangkan aku tipe orangnya sedang awal pasif, mau coba kayak yang dia lakukan itu masih belum bisa. Mas Teguh itu, Vi. Jadi
kamu punya teman apa nih di Surabaya, misalnya komunitas atau apa? Itu main tempat Belum ada. itu, coba yang main temannya ya Mas Teguh ya. Jadi saya teman- udah saya udah bisa istilahnya. Oh iya harus begitu kayaknya. Karena saya juga dulu ketemu sama teman saya. Kira Aku ya pengen gitu juga tapi belum ada. cari teman juga. Jangan teman yang di luar. Dan harus juga sudah komunitas yang betul. Ya, Mas Teguh ada kenalan kah? Mas ini orang mana? Surabaya. Surabaya tuh aku punya teman asli Jawa Timur tapi cuman dia domisili di Jogja dan dia cowok masalahnya. Nah, kenapa rata-rata teman baru yang ketemu itu cowok, cewek susah banget ketemu. Apa? Saya banyak. Iya, cowok lebih banyak daripada cewek. Entah dari Apa? orang luar negeri ataupun dalam negeri, terus cowok semua. Kalau cewek cantik kayak kita banyak teman cowoknya. Oh iya ya. Iya, nggak apa-apa. Biasa kan prinsip kita kunci orang. Kalau Cuma masalahnya kalau cowok semua pas kita diajak keluar nggak dibolehin ikut. ya jangan Sama keluarga. Ya jangan berdua, harus ada bertiga kalau cowok. Jadi satu orang Meskipun berlima pun tetap nggak dibolehin kan. kamu coba. Mereka dulu udah mengajar mereka berdua bareng-bareng. Ya Mas Teguh ya, bareng-bareng ya. Nggak berdua. Saya juga nggak akan izinin anak saya berbuat sama cowok, nggak akan ya. Gitu ya perempuan itu. Jadi waktu itu temennya kayak Brian ada datang ke rumah juga ya. Iya. Nah, ikut yakinin. Oh enggak. Enggak, saya kalau itu pertama ngejelasin ke bapak. Awalnya kan nggak boleh gitu. Saya kira aku jelasin pakai argumen kan. Terus akhirnya ya udah satu mobil tuh cewek sendiri. Dengan teman main, teman gereja gitu kan. Akhirnya ya baik-baiknya cowok-cowok ini baik-baik. Mas saya tuh di mobil cewek sendiri. Mau teman gereja lah. Aku teman gereja belum. Jadi kita tuh harus punya komunitas. Terserah sih mau teman kuliah, teman main, teman apa, tapi datengin aja bahwa ini temanku baik-baik. Paling kalau misalnya kayak Mas Teguh tuh tunanetra. Dulu kan teman tunanetranya belum dulu ya. Si gadis temen tuh semuanya non disabilitas semua. Jadi motor-motoran sama cowok, mobil gitu. Ya gitu. Intinya kita belajar meyakinkan bahwa itu bisa dipercaya. Kan begitu Mas Teguh? Ya. Masih belum tahu caranya. Oke, nanti kita lakukan bagaimana diskusinya ya Mas Teguhnya. Kayak Mas Teguh ini pengalamannya udah banyak, tentunya akan berhasil bersosialisasi secara mandiri ya Mas. Tapi aku iri loh sama Michael, sumpah nih. Michael berarti Aku juga iri sama Michael. Nanti Michael gak ada perjuangannya dong di sana, Mike. Iya, kalau di rumah banyak perjuangan. Kalau di luar gak ada perjuangan. Di luar banyak yang bantu. Dan malah kebalik ya. Kita pindah yuk, Kalimantan Utara. Yuk pindah yuk. Wah iya tuh. Kok malah kebalik ya? Aku di sini perjuangannya malah di luar. Bukan di luar sih, dua-duanya sih. Di dalam ya. Di dalam perjuangan. Oke. Baik sobat di sini kira-kira Kakak Ros ada yang sudah masuk? Abang Alfred apakah sudah masuk? Halo Kakak Ros, apakah ada teman ingin bergabung dengan kita? Sepertinya belum ada. Bagaimana Bro Alvan, sudah masuk kah? Adakah chat? Oh, belum ada. Belum ada. Oke, kita lanjut lagi ya. Jangan sampai nanti teman-teman kita nggak denger bahwa dia nelpon. Ya lagi Kak Ros, mungkin diulangin lagi nomor temannya, silakan. Ya, kita hubungi lagi ya teman-teman di 0857 0857 apa tadi?
Astaga, hilang ini tulisanku. Maaf. Ini kurang profesional nih sahabat. Sorry ya. Sorry. Lagi hang ini. 0857 5613 5880. Sorry ya. 0857 5613 5880. Oke, kita lanjut lagi nanti sahabat ya. Setelah iklan berikut ini. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik.
Suatu malam Adam bercerita, hawanya tak lagi di jalur yang sama. Bacaan dan doa yang mulai berbeda. Engkau dan air mata kita bicara. Gila, tak masuk logika, termangu hatiku. Kau menggenggamku menadahnya. Berdamai dengan apa yang terjadi, kunci dari semua masalah ini. Jujur tak mudah untuk melangkah pergi. Ini soal hati bukan yang diyakini. Oh gila, tak masuk logika, termangu hatiku. Kau menggenggamku menadanya. Oh gila, ini tak biasa, tertegun hatiku. Kau menggenggamku menadahnya. Jangan salahkan fahamku kini tertuju. Siapa yang tahu, siapa yang mahu? Kau di sana, aku di seberangmu. Cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa. Cerita kita sulit ditebak, tak lagi sama arah kiblatnya. Oh cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa. Oh cerita kita sulit ditebak, tak lagi sama arah kiblatnya. Sahabat radio di sisi masih di sisi radio inspirasi tanpa batas. Oke, tadi kita udah ngobrol sama teman-teman. Ada Mas Bagus, Mas Tegas yang ada di Klaten, dan ada Abang Mike yang ada di Sleman Utara. Oke, sekarang kita mau dengar dulu cerita-cerita dari Abang Alfa. Ya, kita
yang ganteng ini. Bang Alvan mau nanya dong, kalau Bang Alvan di sana bagaimana di mana sih, di Makassar ya Bang Alvan? Makassar. Sharing-sharing dong bagaimana aksesibilitas di sana Bang? Kalau aksesibilitas ini sih belum dapat berita karena masih ngumpet di rumah sih. Hampir sama aja dengan cukup ngakak dalam kurung atau dalam ember ya Bang Alvan? Oh, berarti dalam keluarga Anda juga ada istilahnya terisolasi gitu ya Bang? gitu sih, kalau mau kemana-mana ditemenin ini apa-apa gitu. Kakak. Jadi sama dengan teman-teman kayak Vivi tadi dengan Mas Bagus. Kok Bagus mulu sih? Mas Teguh ya. Tapi Mas Teguh lebih bersyukur lah ya, perjuangannya menghasilkan ya Mas Teguh ya. Nggak apa-apa. Kira-kira Mas Teguh bisa kasih motivasi sama Alfa nih, bagaimana supaya tetap semangat meraih harapan-harapan. Silakan Mas Teguh. Ya, intinya segala sesuatu hal yang sifatnya positif harus arah mulai dari yang hal Maksudnya kecil gimana Mas Teguh? misalkan kayak ini saya Iya. bisa keluar kota sendiri, bisa bertanggung. Wow, itu mah bukan kecil Mas Teguh. Wah, jauh sih. Itu keren banget. Sebentar, ya sebentar, karena saya mulai dari yang masih ringan lah untuk Iya. Tapi Mas Teguh ini anak pertama atau anak terakhir atau anak tunggal? Oh, kedua dari? Oh gitu. Tapi yang disabilitas cuma Mas Teguh doang. Oh, kakak Mas Teguh laki-laki perempuan? perempuan. Sudah kuliah, kerja atau sudah berkeluarga? Ya, tapi belum berkeluarga. Jadi keluarga aman ya. Sekarang sudah tidak gimana gitu ya, tidak mengekang Mas Teguh ya. Kalau menurut saya masih bukan. Oh gitu. Contohnya, berarti Mas Teguh udah kemana-mana. Ya itu kan masih cara masih Mengekangnya seperti apa tuh? ya seperti contoh. Ini cerita singkat aja ya Bu. Iya. Saya waktu mau kampus ngambil ilmu kesejahteraan sosial Di mana? Maaf tadi nggak kedengeran di mana? di kampus UMJ Universitas Muhammadiyah Jakarta. Oh, oke ya. Terus? Ya, intinya tuh Pak ya dilarang dengan alasan mahal apa dulu. Kalau saya pas dengar itu di sana banyak orang yang bandel-bandel katanya sih, kata bapak saya. Oke. Terus? Ya saya mau mencoba hal yang lebih rendah dulu, misalkan kayak khusus komite talenta itu bolehkan. Metro Jakarta itu Bang Bulus. Ya. Oh, Mas Teguh tahu itu? Tidak tahu. Dari mana tahu info itu? Jadi teman-teman di grup Facebook grup teknologi tunanetra namanya IT. Awalnya kenalan dari sini. Oh, tapi Mas Teguh sendiri sudah bisa mengoperasikan komputer atau laptop? Sudah. Dari mana bisa belajar? Ya sebatas dari sekolah. Hebat ya. Mungkin nanya-nanya ya sama teman-teman gimana Word-nya, gimana dokumen apa segala gitu ya. Ada temennya nanya. Ya.
Tapi orang tua menyediakan fasilitas itu ya. Kayak laptop itu HP sama udah akses ya, udah gampang ya dipakai. Ya udah. Oh, izin Mas Teguh tuh berberapa ya? Sekarang kemarin tahun ini masih Oh, ya happy birthday itu 9 Juli. Ya kalau Alvan tanggal berapa Van? 4 Agustus ya Van? saya usia 29. Nah, Iya. saya 5 Juli. Kamu lupa tanggal sendiri. Aku sebenarnya tanggal berapa? 7 Februari apa? Apa tanggal berapa Van? 14 September Kak Frida. Udah amat tuh kan? Lewat itu. Ulang tahunnya gue diam-diam saja kan? Sopan nih. Soalnya Kak Frida kan lagi sibuk di sana kemari, itu mau cari anak. Aduh, iya maaf ya. Iya, makasih Kakak. Yang keberapa tuh? Yang ke-16 atau 19? Yang ke 10 tahun. 37 dan 37. Ih, 37. Mantap. Wah, salah itu dah ya. Udah mantap itu. Oke deh. Aku mau nanya lagi sama Mike. Michael. Iya kak. Oke, belum tidur kan? Kak. Oke, Michael mau cerita sedikit dong tentang aksesibilitas. Aku mau nanya, Michael sudah bisa menggunakan tongkat dengan baik? Iya kak, apa? Michael sudah bisa menggunakan tongkat dengan baik? Oh, bisa. Tuh, tongkat apa? Tongkat biasa apa tongkat yang itu ada di situ? Tongkat yang lipat-lipat. Oh, bukan yang berisi gitu ya, yang aduh, pada itu. Wih, enggak ya? Enggak. Oh, malu pakai tongkat Mike? Malu? Malu? Ada coba. Hah? Enggak malu tuh? Apa ganteng lu pakai tongkat? Aduh sih Mike. Aduh nih. Oh, kalau saya Mas Teguh, saya kan awal-awal di kantor kan pakai tongkat ya untuk orientasi. Lama keren dan cakep ya udah mau tinggalin tuh tongkat di jalan. Nah, jalan nih, kita jalan nabrak terus sakit. Ini pakai tongkat Balvin apa? Udah kecantikan. Jadi kalau Mas beda ya, kalau Mas tambah ganteng pakai tongkat yang ini. Iya. Oke. Kalau Kakak sih mengurangi kecantikan, jadi sekarang jarang pakai di ruang. Oke, terima kasih Pak. Itu teman-teman ya, jadi kita itu sebagai disabilitas memang harapkan sekali dengan fasilitas yang ramah dan kita karena sebetulnya pemerintah dan baik itu pemerintah pusat, nasional dan daerah juga sudah memiliki anggaran yang besar dengan adanya kebutuhan kita sebagai manusia. Namun memang terus digaungkan kesadaran akan adanya fasilitas yang ramah terhadap kita. Sebetulnya seperti yang sudah kita bicarakan tadi, bukan hanya ramah secara misalnya ada guiding block atau ada miring ataupun ada seperti lift yang untuk teman-teman yang daksa roda begitu ya, yang agak kan ketahui kalau kita ke kamar mandi itu ukuran lebar itu tuh sudah diukur, sudah ada sebetulnya aturannya secara desain ya, udah ada aturannya. Walaupun sekarang juga masih tetap dipantau ya, kita tahu bahwa ada Komisi Nasional Disabilitas yang memantau itu untuk segera menerapkan aturan-aturan desain di setiap wilayah. Terakhir waktu itu saya diinterview tentang lapangan terbang khususnya Soekarno-Hatta, bahwa memang sekarang sudah banyak sekali awareness, kesadaran dari teman-teman di sekitar kita tentang aksesibilitas, walaupun memang masih terus terus digaungkan gitu, diawasi. Itu sahabat di sisi. Gimana abang-abang? Ada yang mau sharing kan? Sebelum kita lanjutkan diskusi kita siang ini. Oh, Iya. Bagi sahabat-sahabat di sisi yang mau berinteraktif secara langsung bisa hubungi ya ke nomor 0857 5613
5880. Sekali lagi 0857 5613 5880. Atau bisa juga voice note ke sahabat di sisi radio di grup PA gitu. Oke, siap. Terima kasih. Nanti kita sambung lagi teman-teman. Sahabat, kita dengerin dulu lagu yang satu ya. Pada nyatanya yang tak terjawab mampu menjatuhkanku yang dikira tegar. Kau tepikan aku, kau renggut mimpi yang dulu kita ukir bersama. Seolah aku tak pernah jadi bagian besar dalam hari-harimu. Lebih baik kita usai di sini sebelum cerita indah tergantikan pahitnya sakit hati. Bukannya aku mudah menyerah, tapi bijaksana mengerti kapan harus berhenti. Ku kan menunggu, tapi tak selamanya. Kau tepikan aku, kau renggut mimpi yang dulu kita ukir bersama. Seolah aku tak pernah jadi bagian besar dalam hari-harimu. Seolah janji dan kata-kata yang telah terucap kehilangan arti. Lebih baik kita usai di sini sebelum cerita indah tergantikan pahitnya sakit hati. Bukannya aku mudah menyerah, tapi bijaksana mengerti kapan harus berhenti. Ku kan menunggu, tapi tak selamanya. Takkan jerah, ku percaya cinta manis dan pahitnya kan ku terima. Kini
sebelum cerita indah tergantikan pahitnya sakit hati. Bukannya aku mudah menyerah, tapi bijaksana mengerti kapan harus berhenti. Ku kan menunggu, tapi tak selamanya. Oh, ku kan menanti. Ku selalu mencoba untuk menguatkan hati dari kamu yang belum juga kembali. Ada satu keyakinan yang membuatku bertahan. Penantian ini kan terbayar pasti. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Tetap di sini. Jika bukan kepadamu, aku tidak tahu lagi pada siapa rindu ini kan ku beri. Pada siapa rindu ini kan ku beri. Oh, lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Di sini. Lihat aku sayang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Loh, dek. Dari tadi tak dengerin kamu puter radio, puter sana, puter sini.
Apa sih yang kamu cari sih sebetulnya? Ini loh, aku lagi cari program radio yang isinya itu bisa memberikan wawasan baru, bisa membuka informasi buat kita-kita yang disabilitas. Misalkan menghadirkan narasumber-narasumber gitu loh yang expert di bidangnya. Kira-kira ada nggak sih program radio yang seperti itu? Oh, yang seperti itu kamu cari. Ada di DCC Radio. Nama acaranya Imunitas. Nah, itu. Imunitas? Iya. Maksudnya program kesehatan gitu? Kok imunitas sih namanya? Imunitas itu inspirasi untuk disabilitas. Nah, di situ kamu ada yang kamu cari tuh. Kamu bisa ngobrol sama narasumber, bisa tanya sana, tanya sini. Narasumber apapun itu, pokoknya bisa membuka wawasan buat disabilitas. Oh gitu. Wah. Iya. Ini nih program yang kita cari. Gimana? Di DCC Radio, suara inspirasi tanpa batas. Hanya ada di hari Sabtu. Terus jam berapa aja? Jam 10 sampai jam 12. Ingat, hanya ada di DCC Radio, suara inspirasi tanpa batas. Acaranya Imunitas, inspirasi untuk disabilitas. Wah, mantap tuh. Let's go to DCC Radio. Sahabat DCC, kembali lagi dengan kami pojok diskusi disabilitas. Oke, waktu sudah menunjukkan jam 11 berapa, Van? Berapa ya? 30. 30. 11.30. Ada waktu kita sebentar lagi nih, sahabat. Tapi nggak apa-apa, nanti next time minggu depan kita ketemu lagi. Untuk diskusi kita terakhir, kita mau dengar closing statement dari teman-teman kita hadir siang hari. Aku mau dengar dulu closing statement dari Bang Michael. Silakan Bang Michael. Gimana sih nikmatnya Bang Michael udah apa istilahnya, kan Kalimantan Utara tuh enak banget ya bagi Bang Michael ya, ada bentuk akses. Gimana nih closing statementnya dengan teman-teman yang belum menikmati keramahan aksesibilitas? Silakan. Bang Michael masih stay tune? Iya Kak. Oke, silakan closing statement. Apa yang mau Bang Michael sharingkan? Karena Bang Michael sudah menikmati aksesibilitas yang begitu baik dibanding dengan wilayah-wilayah lain. Oh iya, menurut saya selagi kita masih ingin berjuang dan ingin memiliki semangat, ya, manapun kita tuh pasti akses. Banyak orang tuh yang sebenarnya perhatian sama kita yang sebagai penyandang disabilitas, namun mereka kurang tahu caranya. Oke. Jadi dari saya, kalau memang bisa di tempat kami itu memang akses, kita tinggal minta tolong aja pasti mereka bantu. Walaupun jalan atau wilayahnya kurang akses gitu, tapi lingkungannya yang sangat akses ya. Orang-orang. Iya, kalau untuk lingkungan tuh sebagian besar wilayah kami itu ada yang jalannya masih akan batu, ya berbatu gitu. Iya. Ya, berarti lingkungannya memang belum, tapi sekitarnya itu akses buat Bang Michael ya? Ya, benar sekali. Mantap. Terima kasih Bang Michael. Oke, aku mau kembali ke Mas Teguh. Bukan Mas Teguh, ada yang ingin dikatakan untuk closing statement-nya? Silakan Mas Teguh. Mas Teguh masih hadir? Mas Teguh? Oke, kita nunggu Mas Teguh, kita kembali ke Kak Ros dulu. Kak Ros, gimana closing statement untuk Kak Ros di sekitar Kak Ros yang belum menikmati aksesibilitas? Silakan Kak Ros. Yang saya lakukan sih selama ini ya, kalaupun akses yang kita terima belum ramah, minimal kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Kita harus ramah dengan lingkungan kita ya. Dimanapun kita berada, kita mudah untuk
tersenyum atau mudah menyapa, bukan so akrab ya, tetapi agar mereka ini juga nggak mana ya sama kita nyaman gitu, nggak menganggap kita monster yang datang dari planet lain gitu ya, tapi kita sama-sama manusia yang sama dengan mereka, karena beberapa orang menganggap kita ini sesuatu gitu ya, yang kadang-kadang mereka bingung mana komunikasi sama kita, bagaimana memperlakukan kita, jadi kita sendiri yang harus lebih dulu mengerti mereka dan membuat mereka mengerti bahwa kita sama dengan mereka dan kita pun berhak diperlakukan sama kayak mereka. Jadi dimulai dari kita sendiri dulu untuk kita bisa diterima oleh orang lain atau lingkungan kita gitu kan. Siap, berarti kamu secara pribadi sudah bisa menerima diri dan tetap istilahnya dari pihak Kak Ros sebagai disabilitas yang akan menjelaskan bagaimana akses secara spesifiknya begitu Kak Ros ya? Ya, sejauh ini kalau misalnya saya mengalami kesulitan, saya akan komunikasikan dengan orang-orang terdekat saya sih, seperti begitu. Atau di tempat saya melayani, misalnya di gereja. Jadi saya komunikasikan apa yang menjadi kesulitan saya di tempat itu. Dan puji Tuhannya, gereja tempat saya melayani itu Pak Gembalanya dengan senang hati membongkar akses yang tadinya tidak ramah dengan disabilitas, entah itu disabilitas daksa, netra atau apa. Keren banget. Kalau saya sih kan ada di Malang Selatan ya, jadi misalnya yang karena gereja itu biasanya kan ada banyak trap gitu ya, jadi di situ dikasih akses untuk bidang miring seperti itu, yang khususnya untuk ke kamar mandi atau ke tempat yang lain, yang ke tempat parkir gitu, dikasih bidang miring untuk kami yang disabilitas daksa pengguna kursi roda. Iya, dan emang cuma Kak Ros di sana yang akses yang disabilitas gereja. Ya sih, saya cuman sendiri, tapi gembalanya dengan senang hati membongkar berapa tempat untuk mengakses, untuk memfasilitasi saya gitu ya. Karena kenapa bilang saya? Karena saya memang cuma sendirian disabilitas di situ. Luar biasa, hebat. Udah ini ya, istilahnya gereja sudah sangat terbuka ya. Iya, terbuka sekali, mantap. Itulah yang kita harapkan, bukan hanya di gereja aja, tapi justru seluruh aspek ini ya kehidupan kita, baik itu di sekolah, di pekerjaan, di lingkungan, di pasar, begitu ya. Fasilitas umum, kalau di pasar-pasar di tempat kami sudah. Oh itu. Di tempat-tempat umum yang saya tahu ada juga, sudah di tempat ibadah lain sudah ramah disabilitas juga. Oh keren itu. Misalnya masjid gitu ya. Keren. Kalau di saya di rumah saya pasarnya aduh. Bisa, saya harus digandeng, saya nggak bisa saya jalan sendiri pasar itu. Oke, siap. Kalau untuk Abang Afan, silakan. Closing statementnya seperti apa Bang Afan? Kalau dari saya itu closing statementnya itu semua ada waktunya. Iya, ya mungkin sekarang ini ya mungkin saya masih di rumah, belum keluar kemana-mana, tapi ya memang udah waktunya keluar, pasti akan keluar juga sih, akan cari Kak Frina, akan cari Kak Tosya gitu kan. Pasti. Saya harusnya bilang ramah aja dulu sama lingkungan gitu, sama diri sendiri juga. Nanti kalau sudah keluar tapi karakternya kita sendiri belum terbentuk gimana, kan kaget juga tuh. Ya, satu lagi Kak Elvina boleh tambahkan kan, biasakan bilang terima kasih dan tolong gitu ya, walaupun kita tidak memerlukan itu. Sama ini lagi juga Kak Rosya, maaf kan salah. Iya, maaf, terima kasih dan tolong.
bro. Ya, Walaupun kita cuman disenyumin, kita bilang terima kasih ya. Ya. Ya, benar. Kadang-kadang teman-teman disabilitas juga kadang-kadang ditolong atau terima kasih ya. Digandeng, dianterin, diseberangin, diturunin, udah lupa gitu kan. Jadi terima kasih teman-teman. Oke, ini ada Pak Mas Bro, silakan Mas Bro, silakan nih, ini yang Bro Steph, silakan ada yang mau closing statement Mas Bro. Oh, lapar dia kayaknya, masih lapar dia. Nah Mas Bro, you still here? Ya, gimana? Nah, apakah ada closing statement dari Mas Bro? Silakan Mas Bro. Iya. Ini secara umum meskipun ada fasilitas, tapi kalau kita sendiri nggak punya pun, kita belum bisa mandiri. Ya. Itu juga bukan hal yang mudah. Kita bisa fasilitas atau keadaan nggak sesuai dengan kita. Kalau dari kita sendiri nggak berusaha untuk mandiri dalam segala hal, artinya atas kemampuan apa yang bisa kita buat sebagai seorang wanita, sebagai seorang lainnya ya. Kita masuk. Itulah kita harus mandiri, kita mempersiapkan diri dengan fasilitas yang sudah ya atau disediakan oleh kita. Ya. Karena prasarana fasilitas itu akan terpakai dengan baik, ya, berfungsi dengan artinya kalau kita sendiri bisa dan mampu memanfaatkannya. Ya. Jadi mari ada keseimbangan dari kita aktif belajar ya, sama ini mobilitasnya juga hal yang kita pelajari. Ya, teknologi, kualitas fisik kita harus pelajari supaya apa yang telah disediakan pendidikan atau itu bisa terpakai dan itu aja. Oke, makasih Mas Bro. Ini tadi Mas Teguh masih ada? Kalau enggak kita belum udah keluar kayaknya ya. Itu sinyalnya kalian. Oke Mas Teguh. Ya baik sahabat di sisi semuanya, terima kasih udah mendengarkan kami di pojok diskusi disabilitas, dan terima kasih juga tadi teman-teman yang sempat hadir mampir di podcast kami. Ada Vivi dari Surabaya, lalu juga ada Mas Teguh yang ada di Klaten. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan teman-teman yang hadir menemani kita siang ini ada Abang Michael dari Kalimantan Utara, ada juga Abang Nafan yang ada di Malang Selatan, dan operator kita yang paling ganteng ada Mas Bro. Oke. Terima kasih untuk kebersamaannya. Closing statement dari saya adalah yang pertama, pastikan melengkapi diri kita sebagai disabilitas mandiri, dan yang kedua, jika waktu itu ada seperti Bro Alf bilang, jika waktu itu ada buat kita siap menjadi disabilitas yang lebih tangguh dan berkarya. Oke, selamat siang, selamat menikmati Jumat, long weekend. Sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat. Bye-bye. Ciao. Sesaat lagi kita akan mendengarkan My Inspiration Today. My Inspiration Today. My Inspiration Today. Inspirasiku hari ini akan menisahkan seseorang yang bernama Stevie Wonder. Dalam kegelapan sebuah bintang lahir, Stevie Wonder, seorang maestro musik, hadir di dunia tanpa cahaya penglihatan. Ia lahir prematur dan mengalami kebutaan. Namun,
Ketiadaan cahaya mata itu justru melahirkan mata yang tak terkira di dalam jiwanya. Sejak kecil, ia mulai belajar memainkan berbagai alat-alat musik. Dia mulai menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Jari-jarinya seperti kupu-kupu yang menari di atas tuts piano, menciptakan melodi-melodi yang melukiskan emosi yang terdalam hati manusia. Suaranya lembut namun bertenaga, membisikkan kisah-kisah cinta, kedamaian, dan harapan yang menggetarkan hati. Ia bukan hanya seorang musisi, melainkan seorang penyair yang menggunakan nada sebagai kata-kata dan melodi sebagai bait-bait puisi. Kebutaannya bukannya membelenggu, justru membebaskannya untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda, lebih dalam dan lebih bermakna. Ia tidak hanya menghibur, tetapi justru menyadarkan, mengajak kita untuk merangkul perbedaan dan menemukan keindahan dalam setiap nada kehidupan. Kisah Stevie Wonder mengajarkan kita bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk mencapai kesuksesan dan membawa dampak positif di dunia. Ia membuktikan bahwa kreativitas, ketekunan, dan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan dapat mengatasi segala rintangan dan dapat menginspirasi orang lain. Stevie Wonder, bintang yang bersinar terang di langit malam, membuktikan bahwa keindahan sejati tak bergantung pada penglihatan mata, tetapi pada cahaya hati yang tak pernah padam. My inspiration today. My inspiration today. Tertutup sudah pintu hatiku yang pernah dibuka waktu hanya untukmu. Kini kau pergi dari hidupku. Ku harus relakanmu walau aku tak mau. Berjuta warna pelangi di dalam hati, sejenak luluh bergeming menjauh pergi. Tak ada lagi cahaya suci, semua nada beranjak, aku terdiam sepi. Karena panah cinta menusuk jantungku. Ucapkan matahariku puisi tentang hidupku, tentangku
karena panas cinta menusuk jantungku. Ku bersedih karena panah cinta menusuk jantungku.